Seorang pengendara motor di Kabupaten Bengkulu Tengah menyerang polisi yang menggelar operasi Patu Jaya di depan Mako Polres Bengkulu Tengah Senin siang. Polisi yang melihat kejadian tersebut melepaskan tembakan peringatan ke udara. Polisi kemudian mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri dari polisi. Pengendara berhasil ditangkap 20 menit kemudian. Dari tangan pelaku, polisi sita sebilah pisau. Sajamnya juga kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Saat ini pelaku masih diperiksa dan tidak menutup kemungkinan pelaku terlibat tindak pidana sebelumnya. Saat ini kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan Aidus melaporkan. Di Jakarta, hari pertama operasi Patu Jaya yang digelar Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok di pintu masuk pelabuhan diwarnai sejumlah pelanggaran. Sejumlah pengendara motor yang tidak menggunakan helm memilih memundurkan kendaraan dan parkir di bahu jalan. Selain pelanggaran helm yang tidak sesuai standar, pelanggaran terbanyak didominasi dengan berbonceng lebih dari satu. Tadi sudah banyak kami temukan, pertama melanggar rambu, ya, parkir tidak pada tempatnya. Yang kedua tidak menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan surat-surat, bahkan tadi ada kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat. Sebagai informasi, operasi Patu Jaya ini akan digelar selama 14 hari mulai 14 Juli hingga 27 Juli 2025. Pengendara melanggar akan diberi surat teguran untuk tidak kembali melakukan pelanggaran dalam berkendara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dalam rekaman kamera CCTV, seorang karyawan kios minuman sedang membersihkan mesin es sambil membelakangi pintu kios di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat lengah, seorang bocah nekat mendekati meja dan mengambil sebuah ponsel milik korban. Beruntung, korban mengetahui aksi bocah tersebut dan langsung mengamankan ponselnya. Namun bocah laki-laki tersebut berdalih ingin mengambil sendok es yang berada di meja. Maling-maling kayak gitu? Sering di sini, bahkan ada yang udah kehilangan motor. Itu tukang pisang udah kehilangan 2 kali. Antisipasinya bagaimana nih, Bu? Ya, Pasang CCTV? pasang CCTV harusnya juga kalau malam harus ada polisi gitu ya, yang patroli. Bahkan di sini rawan gitu. Tapi ngelaporin ke jalan ini ke polisi gak, Bu? Enggak sih, soalnya HP-nya nggak ada yang diganggu. Aksi tersebut tidak dilaporkan ke kepolisian, namun korban memajang poster bocah maling di depan meja kios untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian serupa. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Dalam rekaman CCTV, aksi yang dilakukan kawanan pencuri ini tergolong nekat di kawasan perumahan Giri Mandala, Jalan Gandayu, Kampial, Kuta Selatan, Kuta. Salah satu pelaku naik pagar rumah yang terkunci sementara temannya menunggu di motor dan tetap ada di jalan. Aksi ini dilakukan pada siang hari. Pencuri beraksi saat pemilik rumah tengah bekerja. Para pelaku mencuri berangkas perhiasan di dalam rumah. Diduga para pelaku tidak menyadari jika aksinya terekam kamera pengawas. Berbekal laporan korban dan petunjuk rekaman kamera pengawas, Unit Reskrim Polsek Kuta Selatan dibantu Satreskrim Polresta Denpasar melakukan penyelidikan. Sejumlah perhiasan ada 2 set T-box, satu berwarna silver, satu berwarna hitam. Kalau kondisi rumah itu memang nggak ada penghuni atau bagaimana? Rumah itu ditinggal bekerja oleh pemiliknya sehingga kosong. Polisi saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang diduga telah memahami situasi rumah korban. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Aksi komplotan pencuri sepeda motor terekam kamera pengawas di Jalan Jelambar Utama 8, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Nekat, pasalnya aksi dua orang pelaku curanmor terjadi siang hari di pemukiman padat penduduk. Bak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, para pelaku memanfaatkan kondisi gang yang sempit hingga berhasil gasak 2 motor sekaligus milik warga. Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku terlihat keluar rumah, disusul pelaku lain membawa motor curian. Dalam aksinya ini, korban tengah beristirahat sempat dikunci dalam rumah. Sementara pelaku yang lebih dulu keluar turut menggondol motor warga lain yang terparkir depan rumah. Awal kejadian saya di dalam, dikunci dari luar. Motor saya taruh di sini. Saya nggak tahu lewat mana, tiba-tiba udah dari dalam aja, di dalam CCTV. Dari tetangga katanya ngelihat, katanya dia masuk sini CCTV-nya. Dia juga hilang motornya satu. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan pencurian motor tersebut. Kasusnya tengah ditangani Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Polisi dari Polresta Padang mencari keberadaan pencuri yang selama ini meresahkan warga di daerah Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pelaku digerebek di rumahnya yang letaknya tersembunyi dari permukiman warga di daerah Karang Putih, Lubuk Kilangan. Pelaku awalnya tak mengakui saat ditangkap polisi. Pelaku tak dapat berkutik setelah polisi mendapati sejumlah barang bukti hasil curian di dalam rumahnya. Mulai dari puluhan buku tulis, perabotan rumah tangga, serta ponsel dan proyektor hasil curian ditemukan di rumah pelaku. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang guna melakukan pemeriksaan. Yang merupakan salah seorang residivis di pidana narkoba. Kemudian kita lakukan pendalaman, kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan bahwa benar yang bersangkutan telah beberapa kali membongkar sekolah yang berada di Lubuk Kilangan. Tersangka mengakui telah beraksi di 18 tempat di Lubuk Kilangan melakukan pencurian dengan modus membobol sejumlah sekolah dan rumah warga. Tersangka terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dua pria yang tengah mabuk mengamuk di sebuah toko jamu yang berada di wilayah perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Keduanya diduga datang untuk meminta minuman keras gratis. Namun, ketika tak dilayani, mereka langsung mengamuk dan membuat kegaduhan. Dalam video terlihat, salah satu pelaku sempat melempar botol kaca ke arah pemilik toko jamu. Warga yang melihat kejadian itu pun langsung mencoba melerai. Awalnya ngomongnya itu kayak minuman apa nih kayak gini gitulah. Cuman penyebab utamanya apa nggak tahu. Tapi memang posisinya lagi mabok dia. Kalau itu sih saya nggak lihat. Namanya orang emosi gitu pasti lagi mabok. Cuma penyebabnya apa nggak tahu. Aksi kedua pria ini menghebohkan warga setempat dan videonya viral di media sosial. Usai kejadian, toko jamu tempat insiden tersebut terpaksa tutup untuk sementara waktu. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.